Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu kembali dalam satu mata kuliah, yaitu kajian kurikulum kontemporer. Nah, kali ini kita akan mempelajari kurikulum yang berkaitan dengan tren yang ada sekarang, yaitu kompetensi abad 21. Nah, apa sebenarnya yang harus dipelajari di abad 21 ini? Pada dasarnya, tiap perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga masalah lingkungan yang terjadi di abad 21 ini, pasti memengaruhi banyak hal, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Nah, hal yang harus ditanyakan adalah, lalu apa yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa di abad 21 ini? Yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan tantangan, penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sedemikian pesat, terutama teknologi. Terlebih lagi, teknologi digital. Nah, ada satu riset yang sudah dikembangkan oleh The Partnership for the 21st Century yang merupakan gabungan dari banyak perusahaan dan kemudian juga lembaga riset. Dia menyatakan ada beberapa hal yang memang harus dikuasai oleh anak-anak, oleh orang yang ingin tetap bertahan di abad 21 ini dan ingin bisa menguasai abad 21 ini. Nah, kalau kita lihat ada satu rumusan gagasan atau konsep yang sudah dikembangkan oleh The Partnership for the 21st Century ini, yaitu konsep bahwa ada beberapa hal yang memang harus dikuasai. Pertama, kita bisa melihat di slide ini satu bagan, satu gambar, ada beberapa hal yang harus dikuasai, yaitu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah life and career skill. Nah, ini artinya adalah skill-skill yang harus dikuasai oleh orang-orang yang hendak bekerja dan mengembangkan diri di abad 21. Yang berikutnya adalah information, media, and technology skill, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era abad 21 sekarang. Dan yang ketiga adalah core subject dan 21st century themes, atau materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan inti yang harus dikuasai yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di abad 21 juga ini. Nah, ada 3 R's. 3 R's ini dalam bahasa Inggris bisa kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah membaca, menulis, dan berhitung gitu. Tapi ketika di abad 21 ini, maka tidak cukup dengan 3 R's, tidak cukup dengan membaca, menulis, dan berhitung, atau literasi dasar, tapi juga harus ada core subjects dan 21st century themes, atau tema-tema pengetahuan abad 21 yang harus dipelajari. Nah, kemudian yang terpenting bagi siswa, bagi mahasiswa adalah learning and innovation skills, yaitu skills atau kompetensi untuk belajar dan berinovasi yang terdiri dari 4 Cs. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, semuanya ini, 4 hal ini, mulai dari life and career skills yang harus dikuasai tiap-tiap orang yang ingin bekerja, terus kemudian information, media, and technology skill yang berkaitan dengan perkembangan iptek, kemudian ada core subject yang selalu bertambah karena perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga learning and innovation skill atau kemampuan belajar di abad 21 ini, semuanya kemudian mempunyai pengaruh atau konsekuensi pada pengembangan standar dan penilaian hasil belajar. Kalau kita menempatkannya dalam konteks pendidikan formal, maka standar dan penilaian ini memang menjadi penekanan tersendiri, karena menjadi acuan apakah seseorang itu sudah memenuhi standar untuk bisa hidup di abad 21. Maka standarnya harus jelas dan kemudian dinilai, atau ada asesmennya. Asesmen artinya mengetahui kemampuannya. Nah, berikutnya, keempat hal ini, life and career skill, learning and innovation skill, information, media and technology skill, kemudian juga core subject and 21st century skill, disusun dalam satu kerangka atau desain kurikulum dan pengajaran. Dan kemudian juga harus ada professional development atau pengembangan profesional yang menunjangnya, dan kemudian lingkungan belajar yang akan sangat membantu atau mensupport pembelajaran abad 21. Jadi semuanya memang harus ada dalam satu sistem yang terintegrasi satu sama lain, lingkungan belajarnya mendukung, terus kemudian professional development yang diarahkan kepada para pendidiknya, pada para gurunya, para dosennya, fasilitator, mentornya, coachnya,
juga harus mendukung. Terlebih lagi adalah kurikulum dan pengajarannya atau pembelajarannya juga harus didesain semakin rupa untuk bisa mendukung pencapaian kompetensi-kompetensi tersebut. Dan kemudian oleh karena itu standar dan asesmennya juga harus jelas. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dari yang lebih detail berkaitan dengan 21st Century Important Themes. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tema-tema penting hidup di abad 21 ini. Yang pertama adalah global awareness. Kita hidup di era global yang sudah difasilitasi oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, maka kita sebenarnya menjadi satu warga dunia yang global. Satu masalah yang terjadi di Afrika misalnya, atau di Amerika misalnya, sebenarnya adalah masalah kita bersama sebagai umat manusia yang tunggal di dunia ini. Problem tentang rasisme di Amerika, problem tentang ekonomi atau kemiskinan di Afrika, problem tentang terorisme di Timur Tengah, semuanya adalah permasalahan yang memang harus diketahui, harus disadari oleh kita bersama sebagai warga negara global. Yang kedua adalah financial, economic, business, and entrepreneurial literacy. Pengetahuan ini menjadi penting agar kita bisa punya kemampuan untuk mengelola ekonomi secara mandiri. Karena di era sekarang ini, di samping ada banyak perusahaan-perusahaan dalam skala global, dalam skala nasional atau lokal, maka sangat dimungkinkan sekali dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masing-masing orang bisa memiliki kemampuan berwirausaha sendiri, mengelola ekonominya sendiri. Berikutnya adalah civic literasi. Nah, walaupun kita dalam konteks global, maka sebenarnya kita juga berada dalam konteks nasional atau lokal yang lebih terbatas, dilihat dari sisi geografisnya. Kita misalnya di Indonesia, maka kita diarahkan juga dengan civic literasi ini untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hidup dalam kondisi yang beragam, harus bisa memahami dalam konteks yang luas, global maupun lokal, sehingga kita bisa punya kontribusi yang banyak untuk kehidupan masyarakat. Berikutnya adalah health literacy. Problem lingkungan hidup, kemudian kesehatan, menjadikan kita sebagai individu, sebagai warga negara dunia, juga harus punya kemampuan untuk bisa paham mengenai kesehatan, pemahaman informasi-informasi dasar mengenai kesehatan, mengenai apa yang kita makan, mengenai keseharian kita, mengenai pola hidup, mengenai pola konsumsi, dan sejenisnya. Ini menjadi penting agar kita sebagai warga negara dunia di abad 21 ini bisa ikut turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berikutnya yang terakhir, tema yang sangat sentral adalah environmental literasi atau literasi lingkungan. Kita hidup di era modernitas atau bahkan ada yang mengatakan ini era postmodern, dan oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang terjadi yang diakibatkan oleh modernitas. Pembangunan industri yang dalam banyak kasus justru telah menimbulkan permasalahan lingkungan misalnya, justru itu harus menjadi perhatian kita bersama. Soal lingkungan, problemnya, soal apa namanya, pemanasan global, climate justice, dan sebagainya juga harus menjadi perhatian. Global awareness, soal finansial, civic literacy, health literacy, dan environmental literacy jadi tema pokok yang penting di abad 21 ini. Dan ini sebenarnya yang kemudian turut mendampingi dari core subject atau mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Jadi ditekankan ke beberapa hal ini. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya adalah 21st Information and Media and Technology Skill dan juga Life and Career Skill. Kita bisa melihat secara lebih rinci kalau berkaitan dengan perkembangan informasi, media, dan teknologi, maka satu hal yang harus dikuasai oleh siswa sekarang adalah information literasi atau literasi informasi. Banyak informasi yang beredar di media massa yang membanjiri lini masa yang hampir tiap anak pasti memilikinya, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, bermuatan hoax. Nah, oleh karena itu harus ada information literasi, yaitu untuk bisa memilah mana informasi yang tepat dan tidak tepat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang akurat, mana yang tidak tepat, mana yang provokatif, dan jenisnya. Kemudian juga media literasi, kita harus mulai mengenal, memilah, dan memilih media yang tepat untuk sarana mengambil informasi.
dan juga sarana untuk belajar misalnya. Kemudian juga information communication technology literasi, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan sejenisnya. Termasuk juga yang berkaitan dengan information media and technology skills ini adalah bukan sekedar menggunakan, tapi generasi sekarang juga diarahkan misalnya untuk bisa mulai mengembangkan produk-produk berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan belajar coding, dengan belajar algoritma dan sejenisnya. Nah, kalau life and career skill yang diarahkan untuk harus dikuasai oleh orang-orang yang ingin bisa bekerja di abad 21, bisa berkembang, bisa survive, yang pertama adalah flexibility and adaptability. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi ini jadi penting karena kita bekerja di tempat manapun sebenarnya akan selalu berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tiap saat. Kita ada di perusahaan tertentu, di kantor tertentu, kita mengajar sebagai guru misalnya, atau sebagai aktivis sosial, maka di tempat kerja itu pun tiap tahun pasti akan ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tidak mampu beradaptasi, maka kita pasti tidak akan mampu bekerja dengan baik di situ. Kalau tidak mampu beradaptasi, maka sebenarnya kita tidak fleksibel terhadap perubahan, dan justru kita akan menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, fleksibilitas dan adaptability atau kemampuan beradaptasi jadi penting. Berikutnya adalah initiative and self-direction. Jadi kemampuan untuk bisa belajar, untuk bisa mengarahkan dan mengelola diri sendiri, hidup secara disiplin di tengah informasi yang banyak sekali, di tengah ketika banyak orang tenggelam ketika memainkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk mobile phone, dalam bentuk sosial media dan sejenisnya menjadi penting. Agar ketika perubahan itu datang, ilmu pengetahuan berganti, berkembang, maka kita bisa mengarahkan diri kita sendiri untuk bisa merancang bagaimana cara kita belajar dengan baik tanpa harus banyak tergantung dengan orang lain atau lembaga lain. Kemudian juga kemampuan social and cross-cultural skills. Ketika kita hidup di era global, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari konteks latar budaya yang berbeda, maka kemampuan untuk bisa memahami kebudayaan yang berbeda menjadi penting, agar tidak salah berkomunikasi, agar tidak lost in translation, memahami sesuatu secara keliru dari perkataan, dari komunikasi, dari bacaan, dari teks, dari apa yang kita tonton. Kemudian juga productivity and accountability. Hidup harus produktif, tapi juga kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan produk yang kita buat itu. Apakah karya kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan sejenisnya. Dan ketika di dunia kerja, berkaitan dengan karir and life skills ini, maka produktivitas itu memang harus ada akuntabilitasnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar untuk disimpan di rak-rak tugas saja. Yang terakhir adalah leadership and responsibility. Jadi kemampuan memimpin, kemampuan mengorganisasikan yang baik, ini menjadi penting juga karena pasti tidak bisa dipungkiri kita hidup di dunia kerja tidak hanya personal saja. Pasti kita akan berkaitan dan berhubungan dengan banyak orang yang menjadikan kita harus punya kemampuan berorganisasi. Dan kemampuan yang berorganisasi yang paling tinggi adalah leadership atau kepemimpinan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Nah, kalau kita kaitkan bahwa upaya untuk mempelajari semua itu menjadi lebih adaptif, menjadi paham informasi literasi, soal kesehatan, lingkungan, dan sebenarnya maka diperlukan satu kemampuan belajar dan inovasi yang lebih baik di era sekarang. Ini yang disebut dengan Learning and Innovation Skill, yang terdiri dari 4CS. Yang pertama adalah creativity dan innovation. Ini yang perlu ditanamkan ke siswa dan harus menjadi pembiasaan bagi siswa, bagi anak-anak untuk selalu belajar kreatif dan belajar inovasi. Hal-hal yang kemudian akan bisa menghambat atau justru memangkas kreativitas dan inovasi harus disingkirkan. Jadi semua hal termasuk lingkungan, termasuk bacaan, termasuk media apapun itu ketika kemudian justru menghambat kreativitas dan inovasi maka harus disingkirkan. Karena hidup untuk bisa punya karir yang baik di abad 21 misalnya untuk memahami teknologi, mengembangkan dan juga menggunakannya dengan baik, maka kreativitas dan inovasi ini harus ditanamkan sejak awal. Tanpa itu maka tidak akan bisa menjadi individu maupun kelompok-kelompok yang kreatif maupun inovatif. Yang kedua adalah critical thinking and problem solving.
pasti sejak dulu sampai sekarang dalam lingkup atau sejarah peradaban apapun itu masalah pasti muncul. Soal kekuasaan, soal lingkungan, soal politik, soal ekonomi, soal budaya, bahkan soal personal, soal keluarga, pergaulan sosial, dan sejenisnya pasti muncul. Dan oleh karena itu, kemampuan untuk berpikir kritis terhadap apa yang dihadapi, masalah-masalah itu menjadi penting. Nah, disinilah kemampuan berpikir kritis dan problem solving atau memecahkan masalah menjadi penting juga. Oleh karena itu juga menjadi relevan ketika orientasi salah satu dari materi atau kemampuan berpikir yang harus dipelajari dikuasai oleh anak-anak di masa sekarang di abad 21 adalah higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan yang mampu mengurai konteks permasalahan yang sifatnya kontekstual, yang tidak ada rumus yang umum yang harus dihafal dan kemudian bisa digunakan untuk menyelesaikan semua hal. Tidak, tapi kemampuan untuk membaca situasi, kemampuan untuk bisa memecahkan masalah dan menalar secara logis, secara ilmiah, itu menjadi penting. Disinilah critical thinking and problem solving. Berikutnya adalah communication. Semua hal yang bisa diproduksi oleh anak-anak kita ketika belajar misalnya tidak akan bisa ditangkap dengan baik kalau tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, karena itu kemampuan komunikasi ini menjadi penting. Terlebih di era global ini, salah satu hal yang harus dikuasai tentu adalah soal bahasa internasional. Bahasa Inggris salah satunya, terlepas dari soal kesalahan sejarah dia menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, tapi karena sudah terlanjur menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, dia menjadi bahasa yang digunakan untuk sistem informasi, banyak produk-produk teknologi dan ilmu pengetahuan, maka menjadi kewajiban bagi siswa sekarang untuk bisa menguasai bahasa Inggris, termasuk juga pasti juga bahasa ibu masing-masing anak. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, dan ini penting, upaya untuk menjadi produktif, bisa produktif mengembangkan produk, karya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sejenisnya akan lebih baik, lebih optimal hasilnya ketika dilakukan secara kolaboratif. Nah, semua produk yang ada, yang dihasilkan oleh banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi sekarang itu sebenarnya adalah kerja kolaboratif, bukan kerja individual. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu titik tekan pembelajaran di masa sekarang. Jadi bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Jadi pembelajaran yang basisnya adalah kompetisi itu sebenarnya kalau di era sekarang yang orientasinya adalah memproduksi sesuatu secara lebih baik, lebih sempurna, lebih optimal, yang bisa dioptimalisasi dengan kolaborasi, menjadikan pembelajaran berbasis kompetisi menjadi usang dan tidak akan optimal hasilnya. Nah, inilah merupakan perkembangan lebih lanjut dari 3 R's tadi itu, reading, writing, arithmetic, kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi 4GS. 3 R's plus 4GS. Terima kasih. Nah, yang terakhir, lalu bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang lain? Kalau kita kemudian diarahkan tadi itu hanya ada beberapa pengetahuan yang sifatnya penting, atau kemudian ada skill-skill yang sifatnya penting, lalu bagaimana dengan pengetahuan dan keterampilan lain? Misalnya soal sejarah, misalnya soal agama, spiritualitas, yang sama sekali belum disinggung oleh hasil riset dari The 21st Partnerships tadi itu. Nah, ini yang harus dijawab oleh orang-orang yang mencoba mengkaji dan mengembangkan kurikulum di abad 21 ini. Dan bagaimana pula menerjemahkannya menjadi kurikulum yang tepat secara kontekstual. Karena konteks tiap negara pasti berbeda. Indonesia tidak sepenuhnya di masa sekarang ini menjadi tempat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik. Di kota-kota barangkali penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah sebagian masifnya, tapi ada bagian dari Indonesia, di luar Jawa terutama, yang sama sekali belum punya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Nah, artinya ada gap di sini. Satu, ada gagasan ideal 21st century skills yang harus dipelajari, harus dikuasai, tapi sisi yang lain yang berkaitan dengan teknologi itu memang tidak bisa. Nah, ini yang menjadi permasalahan tersendiri.